Tersesat? Oh, tersesat. Haleluya. Udah balik lagi aja kita. Iya. Seneng ya di sini. Tidak ada lagi yang lain yang upload, hanya upload domba tersesat terus. Jadi kelihatan ya mana yang konsisten. Kita bisa upload tiap minggu ya. Walaupun sempat ada yang geser tuh, jadi hari Senin. Kan jadi banyak yang komentar. Iya. Aduh, aku jadi ngeliat domba tersesat terus. Iya betul. Yuk, memang sudah waktunya, yuk. Kita menguasai YouTube Meli. Oke, seperti biasa ya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sangat ingin tahu. Sangat ingin tahu. Dan ya memang harus dikasih tahu gitu Harus kan. dikasih tahu. Ya, dan ini adalah wadah yang tepat gitu. Gimana, apa kita langsung mulai dengan pertanyaan terakhir? Langsung aja. Enggak yang terakhir dong. Pertama. Oke. Memang kita yang punya yang pertama dan terakhir. Bener. Jadi pertama dan terakhir. Alfa dan Omega? Ya. Amin, sudah selesai. Enggak dong. Belum Pak, baru ini mulai. Oke, Pendeta Yeri ada pertanyaan pertama. Ini kayaknya hubungannya sama pewartaan yang sekarang. Pewartaan, Oke. Dari Tri Mukti S. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Izin bertanya Bang Yeri, apakah mengabarkan kerajaan Allah sudah dekat harus di-share ke sosmed supaya orang tahu? Oke. Sosmed dan Sosmed. mengabarkan Injil. Iya, iya. Ini mungkin menyindir kepada oma-oma dan opa-opa, tante-tante dorang yang di grup WhatsApp keluarga tuh tiap pagi pasti ngirimin. Gue nggak tahu mereka lihat apa enggak, tapi ngirimin video-video yang rohani, kata-kata yang panjang. Gue nggak tahu dia lihat apa enggak. Ayat Alkitab hari itu gitu kan. Ya itu kan sebenarnya perkataan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi ada satu pesan yang disampaikan untuk menginformasikan buat siapapun waktu itu yang mendengarkan bahwa pertama bertobat, kedua kerajaan Allah sudah dekat. Itu informasinya. Nah, tapi sejatinya kalau kita lihat terus warnanya dari pekabaran Injil, sebenarnya kekuatannya ada di tingkah laku, bukan hanya kepada pesan yang disampaikan. Nah, kadang orang pesannya baik tapi tingkah lakunya nggak baik. Makanya orang tuh nggak bisa menyampaikan kabar baik tapi tidak dengan kesaksian yang baik. Nah, gitu loh. Makanya kadang-kadang orang nggak terima pesannya gara-gara si penyampainya itu. Gitu. Jadi makanya penting banget untuk kita sadar bahwa memberitakan kabar baik sejatinya lewat tingkah laku, integritas, cara kita menilai orang, cara kita berespon sama orang salah, bagaimana kita bertingkah laku sama orang-orang dekat kita, bertingkah laku dengan orang yang berbeda, gitu. Nah, jadi tidak disarankan dan tidak diajarkan hanya memberitakan dengan koar-koar aja, koar-koar nama pesan, pokoknya pesan berantai terus, wah hidupnya pesan, bajunya pesan, stiker mobilnya pesan, sepatunya salibnya pesan, tato di-blok, salib semua, ngeblok gitu ya. Gitu, tapi tetap nyolong. Iya. Dalam persembahan. Nyolong persembahan. Itu kan orang-orang gereja. Tapi itu menarik ya. Itu sebenarnya ya yang buat akhirnya orang nggak terlalu tertarik sama kerajaan Allah dan pertobatan. Karena kadang-kadang, karena gue pernah nanya nih orang-orang yang benar-benar nggak pernah gereja, nggak pernah mau Natal enggak, mau Paskah enggak, terus gue nanya nih iseng, yang mabuk terus lah. Menurut lu nih orang-orang yang rajin ke gereja gimana sih menurut pandangan lu, kan gue kepo tuh. Iya. Kan jarang ditanya kan. Anak alim lu gitu. serius mau nanya? Iya. Pertama dia bilang nih, eksklusif bang. Oh, Itu kan. Terus kedua nih, cuma mau ngerubah orang bang, dirinya sendiri nggak mau berubah. Ah males gua. Nah ini kayak penting nih. Supaya kita tidak menyesatkan orang, mari sebelum memberitakan kabar baik, perhatikan dulu tingkah laku, perkataan, dan semua yang ada dalam circle hidup kita yang pertama. Iya. Sisanya kalau misalkan memang tingkah lakunya baik dan lain-lainnya baik, dia boleh berarti mewartakan Injil Artinya lewat manapun. Iya, tambah mewartakan pun dia ada surat yang terbuka gitu kan. Oh iya benar.
Jangan sampai ada kakak PA, biasanya kan kayak gitu kan, mengunjungi adik PA yang lawan jenis. Tiba-tiba besoknya disuruh kawin. Kenapa coba? Jesus love you, gitu. Gitu. Nembak bobo Yesus. Iya. Tapi kenapa duluan? Itu ditolak lagi. Iya. Salah sih kalau nembak Bobo Yesus, panutannya udah salah ya. Saya jomblo sampai mati kan. Salah panutan Anda. Biasanya begitu tuh. Bolehkah ada pertanyaan lain? Langsung pertanyaan yang kedua dari Matamu Himikime. orang Thailand katanya. Bukan. Himikime itu lain. Bokep loh. Hah? Aduh. Bukan bokep. Gamer tapi gini tetenya di sini. Gamer tapi tetenya Pendeta gede. wawasannya luas ya. Iya. Astaga. Beda password lagi saya. Oke. Shalom Bang Pendeta Yeri. Himikime. Shalom Pendeta Yeri. Katanya manusia itu diciptakan sempurna oleh Tuhan. Kenapa banyak laki-laki disunat? Apakah Tuhan salah cetak? Tuhan tidak salah mencetak saya. Karena saya tidak disunat. Gue nggak salah cetak dong kalau gitu. Iya. Itu kan ya, itu pembahasan yang menarik ya. Akhirnya kan sunat atau tidak tuh menjadi bahan perdebatan banyak orang gitu. Tapi sebenarnya makanya waktu kita baca Alkitab ada namanya rema, pemaknaan sesungguhnya di balik logos atau tulisannya gitu. Nah, kalau kita lihat pesan di balik sunat adalah gini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia punya kecenderungan hidup dalam daging nih. Jadi itu akibat dari dosa gitu. Nah, daging ini kan punya keinginan, punya tabiat gitu. Yang biasanya bertentangan dengan keinginan Tuhan. Keinginan roh. Contoh misalnya keinginan roh. Wah. Sorry, aku ceplos doang. Benar ya? Benar banget. Oh, benar. Dia ngomong di Itu gara-gara dia pakai kalung salib. Dia bisa begitu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya setiap kali manusia kadang-kadang mau berbuat baik, daging ini meronta. Contoh misalnya, kan kita tahu ada beberapa aturan di dalam Alkitab. Misalnya kalau saya meminta orang, misalnya lo bro, ini misalnya aja, gue minta lo pertama tutup mata, terus gue kasih lo satu larangan yang sederhana aja. Nah nanti lihat reaksi daging lo gimana, nih yang gue maksud nih. Misalnya, gue tutup mata nih. Lo tutup mata ya. Oke, gue kasih larangan sederhana ya. Jangan membayangkan satu buah apel hijau yang segar, bahkan saking segarnya ada bulir-bulir airnya. Lu buka mata. Begitu nggak boleh, itu kan muncul. Itu. Karena begitu dijelaskan itu ada dong di sini dong. Berarti keinginan dagingnya kuat. Iya, jadi makanya kan kalau kita lihat sebenarnya ada kontekstualnya, akhirnya tercetus peraturan dibuat untuk dilanggar. Karena daging ini, makanya penyunatan tuh artinya kita mematikan daging kita supaya hal-hal yang sifatnya rohani itu lebih dominan. Sebenarnya intinya di situ. Nah itu kan baru peraturan sederhana. Sekarang di rumah ada aturan, di jalan ada, di gereja ada undang-undang dan segala. Nah bayangin, kita pada dasarnya nggak suka aturan. Makanya kadang-kadang kita suka nabrak aturan karena memang itu nature daging kita tuh begitu, bukan cuma penasaran. Memang nature gitu. Jadi kayak hukum gravitasi, setiap kali ada orang mau naik, hukum itu narik ke bawah. Makanya kadang-kadang gini, setiap kali kita mau doa, nggak kepengen doa muncul. Iya. Pengen kita bener nih, gue bener nih. Malah keinginan untuk intinya ada. Nah itu makanya begitu aku mau yang baik, yang jahat ada. Itu narik. Itu makanya dibilang sunat itu artinya secara pemaknaan pangkas daging kita. Salibkan daging kita supaya kehidupan rohani yang natural itu menjadi dominan dalam kehidupan kita. Menarik banget. Jadi laki-laki Kristen itu harus disunat apa enggak? Itu menurut gereja masing-masing aja. Karena gini, sunat apa enggak kalau pemaknaan ininya hilang percuma. Maknanya yang penting. Pemaknaannya dong bahwa kita dalam hidup harus namanya menanggalkan daging kita. Supaya roh ini muncul. Gitu. Karena nggak semua orang nggak disunat artinya dia nggak bisa menanggalkan daging kan? Iya dong, itu kan suatu pemaknaan. Semua tuh bentuk-bentuk pemaknaan harus
selami supaya yang muncul itu rema. Iya. Gitu. Bisa juga kok muncul tapi tanpa disunat. Saya tahu. Anda maha tahu untuk yang itu. Makanya Anda disuruh di sini untuk tersesat supaya diharapkan nanti kita kirim ke keluarga Anda sini. Ya untung itu tadi pemaknaan doang. Gue pikir memang benar-benar seperti itu karena disunat itu jadi orang bisa menolak hasrat daging dan lain-lain. Berarti berarti itu nggak terjadi sama perempuan. Tadi aku pikir kayak gitu. Perempuan kan nggak ada aturan. Memang perempuan hasratnya harus diikuti oleh laki-laki. Kita harus tunduk terhadap hasrat perempuan. Intinya kita yang memimpin hasrat, bukan hasrat yang mendirect kita. Iya. Oke, bagus. Jadi jangan lupa sunat. Pertanyaan ketiga, tersinggung. Dari ED Gaming 13. Tersesat. Haleluya. Pendeta Yeri mau tanya nih. Hidup kita kan sudah direncanakan Tuhan. Betul. Jadi kalau ada pelaku pembunuhan berencana, otak dan pelaku pembunuhannya Tuhan dong. Penjarakan saja otak perencananya. Iya. Jadi kalau kita lihat ya Alkitab lumayan gamblang lah menjelaskan. Iya benar ada rencana Tuhan. Ada rencana iblis juga. Kalau kita lihat Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi ada dua rencana nih. Ketiga ada rencana pribadi kita. Keinginan, perasaan, kehendak kita. Nah, mana yang dominan sebenarnya bergantung pada rencana pribadi kita ini. Kita mau tunduk kepada rencana Tuhan atau enggak. Gitu. Jadi kita bisa berencana apapun itu, tapi bukan berarti apapun yang kita rencanakan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Gitu. Masa rencana misalnya gue berencana mukul lu, wah itu artinya memang Yesus memukul lu. Karena ada filternya nih orang berpikir gitu ya. Makanya kesalahpahaman ini yang sebenarnya perlu dibenahi sih, sehingga orang pikir gini, bro. Pokoknya kalau gue nggak suka sama orang, pasti Tuhan juga nggak suka sama orang. Kalau gue bilang dia sesat, pasti dia juga sesat. Nah kalau gue suka sama dia, pasti Tuhan juga suka. Lu yang Tuhan siapa? Yang Tuhan siapa? Nah dicampurnya antara pemikiran rencana itu mengakibatkan orang-orang yang rohani kejam tapi. Tuhan juga minder sama sadisnya dia. Iya. Karena dia pakai ego, tapi mengadopsi rencana Tuhan. Jadi gue pukul lo karena Tuhan memang mau mukul lo. Wah. Aku hanya perantara. Cacat logika mendasar itu ya. Iya. Berarti dia berlindung sih sebenarnya. Iya. Kayak membantengi dirinya. Jadi logika Tuhan harus masuk di logikanya dia. Iya. Ini sekali nih, gue punya pengalaman di tempat lo di Tanah Karo. Iya. Menarik kan? Menarik dong. Saudara-saudara saya sangat menarik orang Karo. Saya sangat ingin dengar. Sekali ketemu seorang pendeta yang sangat nyentrik. Oke. Pakai jasnya sampai kaki. Oke. Gini kan. Jadi kayak Pendek koboi. Kayak koboi. Karena dingin di dingin belas kan? itu dingin. Iya. Jadi kan shalom Pak Pendeta, shalom. Pas duduk ada gagang pedang di sini. Waduh. Oh. Positif thinking dong. Kan buat Aksesoris. ladang enggak? Oh, kan ngeladang. keladang kan? Iya betul ke ladang. Tapi kan gue kepo nih. Jadi mau pulang gue tanya lagi, Pak Pendeta jangan tersinggung ya. Mau tanya, ini buat apa ya? Oh ini katanya. Kalau ada apa-apa, misalnya Tuhan terlambat tolong. Nah ini. Tuhan terlambat tolong. Berkati sama hari Minggu Pak Pendeta. Satu langkah di depan rencana Tuhan. Tuhan terlambat tolong. Memang nggak mudah. Makanya di situ gue ngerti bahwa kita tuh perlu rendah hati, menekan ego kita supaya kita tuh gak ngerasa kayak Tuhan lo tuh kurang pinter, sini lo turun biar gue aja deh yang ke atas, biar gue atur semuanya, supaya cenderung itu nggak muncul. Iya. Bagaimana orang mau ikut Yesus yang penuh kasih? Iya. Kecenderungannya selalu ada. Kecenderungannya kok kayak tukang pukul gitu. Tapi itu kan untuk membela diri, maksudnya kan dia nyiapin itu kalau terjadi. Mengerti, sebenarnya itu nggak ada masalah, tapi ranah berpikirnya. Oh iya, kalau Tuhan terlambat tolongnya itu artinya ya. bahwa siapa sih yang paling berdaulat untuk berencana dalam hidup kita? Nah itu kan akan balik. Tuhan tuh siapa sih? Tukang jaga? Apa dia Tuhan? Kalau kita kenapa-napa misalnya, apakah dia tetap Tuhan apa enggak? Nah itu dilematis banyak orang secara. Di dalam posisi kita tersudut, Tuhan tetap Tuhan. Nah itu maksudnya. Oh, oke. Luar biasa. Makin dalam. Mantap. Luar biasa Pendeta Karo. Yang jasnya sampai sini. Tapi
Tapi kami tetap cinta tanah karo. Maju aja. Maju. Jangan dipotong-potong ya. Biasa suka ada orang yang kayak gitu tuh, motong-motong. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rizky Listia Gandhi. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Salam Pendeta Yeri mau tanya, Tuhan Yesus antara umur 12 ke 30 kemana aja ya? Kok di Alkitab nggak dijelaskan? Oh itu pertanyaan beneran loh. Memang beneran kepada orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab, memang tidak ada kisah di antara Memang nggak ada. Di antara 12 sampai 30 iya. ya. Yang namanya anak remaja lah pasti ngilang. Iya. Makanya Nyari jati diri. Makanya banyak orang sebenarnya sangat kesulitan untuk mencari tools yang paling tepat untuk parenting anak di usia 1 sampai 5. Karena tools di Alkitabnya nggak ada teladan Yesusnya. Ini termasuk pertanyaan teologi ya loh ini. Iya benar. Ya. Benar. Jadi itu kan nanti muncul ketika dia hilang umur 12 tahun. Tapi sebelum itu nggak ada. Sejak kelahiran terus dikejar itu nggak ada gitu. Nah sebenarnya pemaknaannya di sini bahwa ketika seorang bertumbuh dalam usia emas nih 1 sampai 5. Ini penting banget buat orang tua yang pengen tahu gimana sih cara membangun anak yang paling benar. Nah, literasinya kan nggak ada, toolsnya nggak ada, modulnya nggak ada gitu. Jadi gimana nih patokannya apa? Nah sebenarnya itu mendorong supaya semua orang tua membangunnya dengan cara bergantung sama Tuhan 100%. Karena semua anak tuh beda. Ketika dia masih kecil. Ketika dia masih beda. Jadi jangan 10 orang sakit tapi resepnya satu. Firman tidak mau mengeneral yang namanya kehidupan anak. Oke. Firman yang dijelaskan cuma satu kali. Yesus bilang, anak-anak jangan jauh-jauh, dekat-dekat sama aku. Yang dia mau cuma dekat. Tapi spesifik satu persatu, kita harus menghargai keunikan masing-masing. Gitu. Kalau bahasa tersesatnya masing-masing juga beda. Kalau yang 12 ke 30 tadi itu? Ya 12 ke 30 ada beberapa lah. Ya, tapi sebenarnya tidak detail juga. Nanti dari 12 itu sebenarnya loncatnya ke mujizat pertama. Iya. Iya, mujizat pertama itu udah 30-an belum? Ya udah. Iya kan dia. Udah. Di antara itu tuh katanya. Nggak terlalu banyak. Pokoknya dia hilang-hilang aja langsung berubah air jadi anggur. Iya. Berarti dia hilang sama ini betapa nyari ilmu. Muncul-muncul bisa ngerubah air. Jadi Anda tahu apa yang terjadi di antara 12 dan 30 ya? Nyari resep buat ngerubah air Ya, tadi. tapi dia pelayanan kan cuma 3 tahun. Iya, tapi benar. persiapannya 30 tahun. Jadi sebenarnya itu berbicara soal persiapan. Ini menarik nih. Kenapa Yesus tuh anak tukang kayu? Padahal kalau kita ke Israel itu tekstur geografisnya batu semua. Hampir nggak pernah ditemukan kayu. Nah, kalau ilmu bisnis kan Anda mengerti sedikit nih. Ngapain jualan kayu? Di tekstur yang berbatu gitu. Waktu itu kan pernah berapa kali ke sana kan. Terus mikir nih maksudnya apa nih anak tukang kayu? Nah ternyata gini, kenapa dia anak tukang kayu? Karena suatu saat dia mati di atas kayu. Itu part dari persiapannya. Jadi waktu dipikul salib, dia udah biasa sama aroma kayu karena dia anak tukang kayu. Nah berarti persiapan dalam hidup di dalam Tuhan tuh penting. Lebih penting dari hasilnya. Terjawab. Gitu. Berarti terjawab kenapa Yesus dari 12 sampai 30 nggak ada. Bantuin bapaknya bikin lemari. bikin Berarti meja, gitu. Kalau sekarang Aki ya. Iya. Berarti dari Bethlehem terus ke Nazaret, Jepara. 30 balik lagi. Dan itu pertanyaan terakhir untuk episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Oh ya, saya juga mau infokan nanti kan gak lama lagi Desember nih. Jadi mungkin ada season khusus buat selama Desember Natal. Jadi teman-teman boleh bertanya seputar Natal mungkin buat mengisi nanti episode khusus Natal. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Shalom. Shalom.